Shalom semua. Ya, senang ya bisa mengajar kalian meskipun harus lewat online dan Mister harus buat dalam bentuk video, tapi Mister sangat senang bisa mengajar kalian. Ya tentu waktu perkenalan di MPLS kalian sudah tahu nama Mister siapa, ya sekali lagi bisa anak-anak bisa memanggil saya Mister Yakub ya. Saat ini juga saya mengajar di SMP, guru agama di SMP dan juga untuk tahun ajaran 2020-2021 dipercayakan juga untuk mengajar agama di SMA. Ya, Mister berharap Mister bisa menjadi rekan yang baik buat kalian, jadi guru yang baik, Mister bisa mengajar kalian dengan baik dan kalian bisa mengerti apa yang Mister jelaskan. Oke, nah sekarang kita akan segera memulai pembelajaran kita ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nah, kita belajar agama, jadi tentu kita harus selalu awali dan selalu akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Pada saat ini kami akan belajar mengenai tema demokrasi dan HAM bersama anak-anak-Mu kelas 12. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam pembelajaran ini. Tolong hamba-Mu yang mengajar anak-anak, biarlah apa yang hamba ajarkan boleh dimengerti oleh anak-anak, dan juga anak-anak kami boleh benar-benar paham dan bisa mengimplementasikan apa yang mereka telah pelajari, terutama dalam pelajaran agamanya, Bapak. Bapak berkati setiap media dan peralatan yang kami pakai untuk menunjang pembelajaran ini. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami, anak-anak kelas 12 pada khususnya dalam mereka belajar meskipun secara online, namun kami percaya itu tidak akan mengurangi sukacita mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami, mohon ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, jadi Mister sudah buatkan PowerPoint. Nah sebelumnya, ya kalian tentu sudah mendapatkan buku ini ya, ini ya, buku yang dipakai untuk pembelajaran agama di kelas 12. Nah, dalam semester ini kita belajar beberapa bab dan materi tentang demokrasi dan HAM itu terdiri dari 4 bab. Ya, kita dalam beberapa pertemuan akan membahas tentang materi tersebut. Nah, sebenarnya kalian mempelajari tentang demokrasi dan HAM ini sebenarnya untuk mewujudkan kehidupan kalian sebagai seorang warga negara dan juga terlebih kalian sebagai anak Tuhan, bagaimana sih hidup kalian di negara ini gitu ya. Nah, materi kita tentu adalah tentang demokrasi dan HAM ya. Tapi kita akan membahas panjang lebar tentang apa itu demokrasi dan HAM, bagaimana sejarahnya, itu tidak ya. Kita akan misalnya review atau singgung secara garis besar tentang apa demokrasi dan HAM, bagaimana pelanggaran-pelanggaran terhadap demokrasi dan HAM, itu saja karena ini sebenarnya materi yang dipelajari di PPKN dan Mister tidak tahu ini kalian pelajari di kelas berapa ya. Mungkin di kelas 1, di kelas 10 atau kelas 11 atau mungkin sekarang Mister belum tahu, tapi karena memang materinya untuk agama adalah ini, maka Mister persiapkan ini untuk kalian. Tetapi kita akan lebih menyinggungnya dari sudut pandang firman Tuhan ya. Nah, tentu pelajaran agama kan selalu berkaitan dengan Alkitab atau firman Allah. Karena itu Mister akan menjelaskan, mengaitkan dengan firman Tuhan juga ya. Nah, itu sudah pastikan pembelajaran agama ya. Nah, kita akan belajar demokrasi dan HAM di pertemuan ini, dan nanti di akhir Mister dan di jam pelajaran ini juga Mister akan pakai seluruh jam selama 70 menit ya, 35 tambah 35 itu kan ya 70 menit lah ya, 2 jam pelajaran 70 menit ya. Jadi Mister akan pakai semua untuk menjelaskan, nanti di akhir nanti Mister beri tugas sebagai timbal balik daripada kalian dalam memahami materi tentang demokrasi dan HAM ini ya. Ya. Nah, pertama, mengapa sih kita belajar tentang demokrasi dan HAM? Apa sih pentingnya? Kan sudah dipelajari di PPKN. Nah, untuk apa? Nah,
Itu ada di tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Sorry. Terkecilin dulu ininya ya. Biar nggak menutupi. Oke. Ya. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini setelah kalian atau anak-anak mempelajari tentang demokrasi dan HAM, maka diharapkan yang pertama dapat menjelaskan cara mewujudkan demokrasi dan HAM di Indonesia ya. Karena kita tinggal di Indonesia ya, kita berpikir cara mewujudkan demokrasi dan HAM di Indonesia dulu ya. Jangan berpikir mendunia dulu, tapi mulai dari Indonesia ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita belajar ini tentu ya kalian atau anak-anak bisa memahami atau menjelaskan pengertian demokrasi dan HAM. Apa sih itu demokrasi, apa sih itu HAM, ya itu secara garis besar saja dan Mister tidak akan jelaskan panjang lebar seperti Mister bilang tadi, karena itu bukan ranah pelajaran agama ya, tentang sejarah demokrasi, sejarah HAM dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, menjelaskan cara mewujudkan demokrasi dan HAM sebagai remaja Kristen. Nah, kalian sebagai remaja diharapkan setelah kita mempelajari materi tentang demokrasi dan HAM, kita tahu cara mewujudkan demokrasi dan HAM. Atau sebenarnya kita bisa belajar, kita nanti akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran HAM ya. Nah, di situ kalian bisa belajar atau kalian akan tahu tentang dari sudut pandang Alkitab itu gimana sih kita menanggapi HAM dan demokrasi. Nah, setelah kalian tahu, nah kalian tentu diharapkan dapat bertindak seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita pelajari bersama ya, yang kalian pelajari. Kemudian yang keempat, kalian juga dapat mendiskusikan bagian Alkitab yang berbicara tentang demokrasi dan HAM. Ya. Nah, sebenarnya di Alkitab sendiri tidak ada yang berbicara mengenai demokrasi, HAM. Nah, sebenarnya kalau Alkitab itu kan banyak berbicara mengenai sejarah bangsa Israel. Sebenarnya paham yang dianut oleh bangsa Israel dari awal itu bukanlah demokrasi, tetapi teokrasi, yaitu pemerintahan yang bertumpu ataupun yang berdasar kepada Allah ya. Jadi Allah yang menentukan pemerintahan di bangsa Israel, tapi kemudian juga ada perubahan menjadi banyak dalam bentuk kerajaan yang mulai dari Raja Saul, Daud dan seterusnya. Nah, itu terjadi ya. Tapi nanti kita bisa melihat ayat-ayat yang terarah, yang sebenarnya tersirat makna ada demokrasi dan HAM di situ ya. Bagaimana kita juga harus memperhatikan HAM atau hak asasi seseorang gitu ya. Kita pelajari, kalian bisa mendiskusikan ya. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita bahas sekilas tentang apa sih HAM itu, apa sih demokrasi itu, dan apa sih HAM itu atau hak asasi manusia ya. Kita bahas secara singkat saja, dan Mister yakin kalian pun sudah tahu ya, karena sekarang kalian bisa selalu membaca di berita tentang demokrasi, tentang HAM, jadi Mister hanya singgung pengertiannya secara umum, secara garis besar saja. Nah, ini, yaitu kalian juga bisa baca di buku kalian. Nah, apa HAM itu? Dikatakan bahwa HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Hak dasar atau hak yang melekat, hak yang sudah ada pada diri seseorang ketika dia sudah ada di dunia ini, sudah lahir. Ketika dia sudah lahir, dia sudah memiliki HAM. Dia ada HAM atau hak asasi atau hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia ya. Nah, hak yang paling mendasar atau hak yang paling mendasar maksudnya adalah hak yang paling utama adalah hak untuk hidup. Nah, itulah HAM ya. Ketika dia sudah bisa hidup, ketika dia hidup berarti ketika dia sudah mendapatkan hak untuk hidup, maka dia bisa
melakukan hal-hal yang lainnya yang juga tidak boleh dilanggar kebebasannya oleh siapapun. Nanti kita bisa lihat pelanggaran-pelanggaran apa sih yang jadi pada HAM itu. Nah itu HAM ya, itu secara garis besar, secara umum saja. Kemudian sekarang demokrasi. Nah, secara etimologis atau secara kebahasan atau secara tata bahasa berarti demokrasi berasal dari kata Yunani atau dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, itu demos dan kratein atau kratos. Demos artinya rakyat dan kratein atau kratos artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi kalau kita artikan secara berdasarkan tata bahasa atau secara etimologis berarti demokrasi adalah kedaulatan atau kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi rakyat penentu kekuasaan atau kedaulatan itu ya. Seperti sebenarnya demokrasi artinya pemerintahan yang bertumpu pada rakyat. Artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah sebenarnya Mister mau singgung sedikit tentang bagian ini ya, tentang arti demokrasi itu sendiri. Nah sebenarnya konsep ini sudah ada di firman Tuhan sebenarnya ya. Konsep tentang demokrasi ataupun ya mungkin orang yang pertama kali ya, misalnya belum pelajari siapa sih orang yang pertama kali yang mengungkapkan tentang demokrasi nih, orang dari Yunani sana. Tapi kalau misalkan kalian baca di Roma 11 ayat 36, di situ dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi bisa simpulkan situ kata Dia itu diganti dengan rakyat. Kan kata Dia itu sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, itu tertuju kepada Allah. Jadi segala sesuatu ada di dunia ini adalah dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah, atau semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Allah. Nah, sebenarnya konsep itu yang dipakai untuk demokrasi ini ya, dalam tatanan pemerintah. Nah, sekarang kenapa sih demokrasi dan HAM ini dibahas secara bergandengan atau bersama-sama? Kenapa kita bahas demokrasi aja, Mister? Kok HAM lagi sih? Ngapain? Atau kita bahas HAM aja? Jangan kait-kaitkan dengan demokrasi. Nah, sebenarnya secara singkat, demokrasi dan HAM itu saling berkaitan. Yang paling sederhana, sebagai manusia, kita hidup di suatu negara. Contohnya, saya dan juga anak-anak semua adalah warga negara Indonesia. Kita, atau mungkin ada warga negara asing, tapi tentu kalian adalah warga negara. Dan dalam setiap negara itu ada paham yang dianut. Kalau khusus Indonesia adalah demokrasi. Artinya pemerintahan itu berasal dari rakyat. Nah, itulah kenapa kita secara singkat ada wakil rakyat di Senayan di DPR. Mereka membawa suara rakyat meskipun seringkali mereka melanggar, tapi mereka adalah perwakilan kita karena kita yang memilih mereka. Nah, jadi jikalau demokrasi itu benar-benar dijalankan, maka tidak akan ada pelanggaran HAM. Hak asasi manusia itu benar-benar diperhatikan ketika demokrasi dijalankan dengan baik. Jadi ketika pemerintah itu yang berkuasa, contohnya Pak Jokowi saat ini, dialah presiden yang dipilih oleh rakyat dan seluruh jajarannya, juga anggota DPR, MPR, DPD, semua dipilih oleh rakyat. Nah, ketika mereka bisa memimpin negara ini dengan baik, dengan selalu memikirkan rakyat, kepentingan rakyat berada di atas segalanya, kepentingan golongan, dari golongan partai ini, partai itu, partai Golkar kah, partai PDIP kah, Nasdem, dan seterusnya, itu urusan kemudian, tapi kita harus pikirkan rakyat dulu, karena kita ini negara demokrasi. Contoh seperti itu. Jadi kalau kita sudah memperhatikan rakyat, berarti pelanggaran HAM itu hampir dipastikan tidak ada. Tapi ketika kata demokrasi itu hanya sebagai slogan saja, maka tentu pelanggaran HAM akan terjadi di mana-mana. Ya, itu contoh ya, Mister Musameh. Dan Indonesia pun, meskipun Indonesia ini adalah negara demokrasi, selalu anggota DPR bilang, kita nih negara demokrasi, kita ini berbicara atas nama rakyat, meskipun kadang-kadang mereka atas nama golongan, tapi mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Tapi jikalau demokrasi benar-benar dijalankan, maka Mister yakin bahwa negara akan melindungi hak daripada setiap warga negaranya. Maka tidak akan ada pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang ringan maupun yang berat.
Tapi dalam prakteknya seringkali terjadi pelanggaran HAM terhadap warga negara Indonesia. Ya, contohnya yang terus sampai sekarang diserukan oleh aktivis HAM di negara yang dikatakan negara demokrasi ini, yaitu Indonesia, itu kasus Munir, ya, kasus aktivis kemanusiaan yang diracun di pesawat Garuda Indonesia. Sorry kalau misalnya salah, yang jadi maksudnya sorry kalau misalnya salah sampai informasi, tapi yang bisa ingat bahwa pelanggaran HAM itu dialami oleh Munir ketika dia pada zaman pemerintahan SBY, dia meninggal ya ketika di pesawat Garuda Indonesia, dan dipastikan bahwa pilotnya yaitu Polikarpus itu terlibat dalam pembunuhan itu. Jadi racun, ya, seperti itu beritanya, ya. Dan sampai sekarang kasus itu terus diangkat, dan itu boleh bilang mencoreng pemerintahan SBY gitu ya. Nah, itu yang Mister sering baca, karena Mister juga suka membaca berita-berita politik dalam negeri, jadi Mister bisa paham. Dan bahkan istrinya terus berseru agar, apalagi Polikarpus itu yang terlibat dalam, yang berdasarkan data dan fakta dia terlibat dalam pembunuhan Munir itu, yang merupakan pelanggaran HAM, yang menjadi pelanggaran HAM, itu sudah dibebaskan di zaman pemerintahan Jokowi saat ini. Nah, itu menjadi masalah, ya. Ya, tapi biarlah kita sebagai warga negara yang baik, kita terus mendoakan supaya penegakan HAM di negara kita terus berjalan baik. Nah, itu ya secara sekilas tentang demokrasi dan HAM. Nah, antara penegakan dan pelanggaran demokrasi serta HAM, ya. Jadi pemerintah selalu berkata bahwa kita harus menegakkan demokrasi dan HAM. Kita harus menjaga hak-hak daripada warga negara kita. Kita sebagai negara demokrasi, negara yang selalu berdasar kepada rakyat, kita harus selalu memikirkan rakyat. Kepentingan rakyat berada di atas segalanya. Itu seringkali diungkapkan. Dan juga rakyat ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, untuk memperjuangkan haknya mereka berdemo. Nah, itu seringkali terjadi, ya. Berdemo. Dan itulah hak. Dia memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, itu merupakan salah satu HAM, hak asasinya sebagai manusia. Makanya yang lalu salah satu contoh, kalau kalian sudah mengikuti berita, ada demo Wiro Sableng ini kan, demo 212 ya, mulai dari zaman Ahok, dan terkenal dari zaman Ahok 2016 itu. Nah, itu pemerintah ya silakan, dikatakan bahwa sekitar 7 juta orang memenuhi Monas gara-gara kasus yang menurut orang-orang yang mengatasnamakan agama, Ahok itu mau lecehkan agama Muslim, agama saudara kita Islam itu. Jadi mereka berdemo, oh ini hak kami dilanggar. Padahal Ahoknya merasa hak saya dilanggar. Akhirnya contoh sekarang, Ahok dia dipidana 5 tahun meskipun dia menghabiskan masa itu selama 2 tahun karena ada hukum yang mengatur, dan hak dia untuk menjadi seorang pejabat sebenarnya dikikis gara-gara demo itu, karena dia sudah boleh bilang mantan napi, ya. Mantan napi yang pada akhirnya seperti sekarang ya, isu-isu yang beredar bahwa Ahok, ini isu yang beredar ya, Ahok rencananya akan menggantikan Menteri Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Nah, rame-rame di media mengatakan, wah nggak bisa, itu mantan napi. Apalagi menurut hukum, seseorang yang pernah dihukum atau dijatuhi pidana 5 tahun penjara, dia tidak boleh menjadi seorang pejabat, menjadi presiden, mau mencalonkan diri jadi bupati, wakil bupati, menteri, tidak boleh. Makanya mereka mulai menjerat Ahok. Sebenarnya hak Ahok bilang, hak saya diambil, hak HAM saya atau hak untuk saya masuk dalam pemerintahan diambil, ya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Antara penegakan dan pelanggaran demokrasi serta HAM sering terjadi. Nah, contoh ini rakyat berdemo dan selalu yang menjadi garda terdepan dan TNI Polri. Dan seringkali terjadi bahwa, ya ini seperti contoh ini kalian bisa lihat bahwa massa membakar ban sebagai wujud dari protes mereka, dan bahkan mereka menyerbu para polisi, bahkan ada polisi yang meninggal. Ini sebenarnya mereka mau memperjuangkan hak mereka mau menegakkan hak mereka, tapi mereka juga melanggar hak dari polisi itu, ya. Polisi juga memiliki hak asasi, hak dasar untuk hidup.
dia mereka berbuat demikian sebenarnya mereka juga melanggar hak daripada polisi atau yang mewakili pemerintahan. Jadi itu yang terjadi ya, ini secara sekilas. Nah, sekarang kita bahas sekilas tentang pelanggaran HAM ya. Contoh pelanggaran HAM. Nah, ada dua hal itu, pelanggaran HAM yang ringan dan juga berat. Yang pertama kita bahas yang ringan ya. Yang ringan contohnya apa? Oh, sorry. Ini maaf, maksud Mister ini bukan ringan tapi berat ya. Ini paling berat. Ya, nanti misalkan ganti. Jadi pelanggaran yang berat, Mister langsung ganti ya biar nggak salah ya. Oke, ya ini yang berat dulu ya. Kita mulai dari yang berat dulu. Pelanggaran HAM berat. Oke, ini Mister secara garis besar aja ya. Nah, contoh pelanggaran HAM berat, perbudakan. Nah, meskipun sekarang sudah jarang terjadi perbudakan, tapi ya perbudakan itu tergolong pelanggaran HAM berat. Nah, itu biasanya terjadi pada orang yang memiliki kekuasaannya. Mereka misalnya dari keturunan raja, mereka memiliki budak, mereka melakukan perbudakan. Contoh seperti itu. Kemudian ada pembunuhan, sudah pasti ya, karena hak orang untuk hidup ketika nyawanya diambil berarti pembunuh itu sudah melanggar HAM. Gitu. Penganiayaan yang menyebabkan cacat fisik atau mental. Kemudian kejahatan apartheid, ya ini kejahatan apartheid berarti berusaha mengistimewakan rasnya kemudian merendahkan ras lain gitu ya. Ini contoh yang paling utama, orang yang berkulit putih biasanya memandang rendah orang yang berkulit hitam. Itu biasa terjadi di Afrika. Makanya tokoh yang paling terkenal menentang ini adalah Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela di Afrika Selatan. Dan itu salah satu contoh di mana-mana, di Amerika juga. Kalian yang lalu mungkin dalam kasusnya Floyd, siapa? Kasus seorang di Amerika ya, yang tentang polisi yang melakukan pelanggaran HAM itu, yang membuat kematian seorang warga yang berkulit hitam itu sebagai wujud daripada kejahatan apartheid ya, yaitu menindas orang yang berkulit atau rasnya berbeda dari dia gitu ya. Kemudian genosida, ini pembantaian massal ya. Pembantaian massal dimaksudkan contohnya mungkin ada seseorang yang punya kuasa, dia tidak suka kepada suku bangsa tertentu, dia musnahkan secara massal mereka, atau dia bunuh secara massal. Ini yang dinamakan genosida, dan ini merupakan pelanggaran HAM berat. Oke, ini secara garis besar bisa tidak jelaskan panjang lebar. Kemudian yang ringan, pelanggaran HAM ringan, pencurian, pencemaran nama baik, pengancaman, penghinaan, kekerasan fisik yang sifatnya ringan, menghalangi orang lain untuk beraspirasi atau menyampaikan pendapat. Ya. Nah itu. Nah sekarang kita bahas sekilas, nanti juga di bab berikutnya akan dibahas mengenai apa demokrasi dan HAM di Alkitab. Nah seperti yang Mister sampaikan di awal tadi bahwa tidak ada dibahas secara khusus, oh ini demokrasi, oh ini HAM, tidak ada. Tapi secara tersirat ada. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih kita harus memahami demokrasi dan HAM dari sudut pandang Alkitab. Ya, nah seperti kata sini di dalam Alkitab tidak dijumpai praktik demokrasi dan HAM seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi dari Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling perlakuan sesamanya dengan baik. Nah, yang pertama dari Mazmur ya, dari Mazmur 133, hidup dalam kerukunan. Nah, bagaimana sih kita memahami HAM itu agar HAM itu bisa terjadi dalam kehidupan kita atau kehidupan kita sebagai orang muda, sebagai remaja. Nah, ini apalagi di Indonesia ini ada berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam ras, agama, ada 6 di Indonesia. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa memperhatikan hak asasi manusia atau seseorang di negara demokrasi ini ya. Kita harus hidup dalam kerukunan. Mazmur 130 ada 3 ayat saya dikatakan
Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat, kehidupan, berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita hidup dalam kerukunan, tentu secara langsung kita sudah akan mewujudkan HAM itu. Kalau kita hidup dalam kerukunan, tidak mungkin saling membunuh, toh? Benar nggak? Tidak mungkin kita ingin mengakhiri hidup seseorang atau saya kan agama Kristen, saya nggak suka agama lain, saya bunuh mereka, musnahkan mereka. Tidak bisa. Tidak bisa, tapi kita harus hidup dengan rukun. Kita juga tidak bisa memaksakan kepercayaan kita kepada mereka. Contohnya saya beragama Kristen, saya mau memaksakan keyakinan saya kepada orang yang saya beragama Hindu. Tidak bisa. Kita boleh menyampaikan Injil, tapi tidak boleh memaksakan. Itu namanya kristenisasi. Itu tidak boleh. Dan itu dilarang oleh pemerintah, dan itu sama-sama tidak dibenarkan. Tapi kita hidup dalam kerukunan. Makanya seperti kata Paulus, jadilah surat-surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kalau kita mau orang lain untuk juga percaya kepada Tuhan, lewat kehidupan kita saja. Kita menyampaikan Injil lewat kehidupan kita, cara hidup kita. Kita hidup dengan penuh kasih, memperlakukan orang lain itu tidak dengan semena-mena, memperlakukan orang lain sebagai saudara meskipun dia tidak sama keyakinannya atau kepercayaannya dengan kita. Itu ya. Itu yang pertama, hidup dalam kerukunan. Yang kedua, ini kita bahas secara garis. Di dalam Alkitab juga, khususnya di 1 Raja-Raja 21, ada seorang raja Israel yang merampas hak warga negaranya, yaitu Raja Ahab. Ini Nabot. Ini dalam kisah kebun anggur Nabot ya. Karena dikisahkan di situ bahwa raja ini suka kepada kebun anggur Nabot. Dia mau supaya Nabot memberikan, tapi Nabot bilang, ini milik pusaka, saya nggak akan mungkin memberikan. Hal itu membuat hati raja bersedih. Makanya istrinya Isabel namanya bilang, tidak usah bersedih, saya akan berikan. Saya akan berikan kebun anggur Nabot dengan cara seperti ini, melakukan pembunuhan. Nabot dilempar dengan batu, dan pada akhirnya berikutnya istrinya itu, Nabot sudah meninggal, kamu ambil dah kebun anggurnya. Itu adalah pelanggaran HAM. Dia merampas hak warga negara, dia bukannya merampas tanah dan kebun milik Nabot, tapi juga dia melakukan pembunuhan. Itu pelanggaran HAM. Alkitab tidak bilang itu HAM, tapi sudah belajar, ini ada pelanggaran HAM. Dan pada akhirnya Nabot ini Tuhan bilang, di mana di tempat Nabot dijilat darahnya oleh anjing, di situ juga engkau atau keturunanmu nanti akan merasakan hal yang sama. Jadi Tuhan juga mengutuki ataupun Tuhan tidak berkenan kepada pelanggaran hak asasi manusia, pada HAM, pelanggaran HAM ya. Tuhan tidak berkenan kepada pembunuhan. Dan ini dialami oleh Nabot. Ini ayatnya ya. Ini ketika Isabel berkata, Isabel istri dari Raja Ahab itu katakan, kata Isabel istrinya, bukankah engkau seorang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel. Wah, sombong sekali. Bukan dia yang punyanya karena dia punya power, tapi dia bilang, oke, saya akan bilang gampang aja dengan cara dia melanggar HAM. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan ya. Itu sama-sama tidak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan pun menghukum ya keluarga daripada Ahab ini, Ahab dan keturunannya ya. Oke, berikutnya. Roma 3 ayat 23 dan 26. Bagaimana kita memahami HAM itu dari perspektif Alkitab sih? Apakah saya dan apakah Mister Yakub dan Mister di antara kalian, salah satu di antara kalian, misalnya Doni atau Mark atau siapapun, apakah saya berbeda dengan kalian? Sama, kita bisa sama-sama pendosa. Kita sama-sama mewarisi namanya dosa keturunan dari Adam, dosa warisan dari Adam dan Hawa.
Dan kita sama-sama berada di sini, kita sama-sama dipisahkan oleh jurang antara kita dan Tuhan. Tuhan berada di sini dan kita berada di sini. Kita sama-sama mencari keselamatan dan kita sama-sama mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena kita tidak perlu untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sampai melakukan pelanggaran hanya karena kita merasa saya lebih hebat dari dia, saya lebih baik dari dia, dan seterusnya. Kita sama-sama di mata Tuhan. Kita sama, tidak ada bedanya. Jadi semua manusia sama, Allah pendosa di hadapan Allah. Itu Roma 3 ayat 23-24. Hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan yang terakhir, nah tersinggung, Yesus sendiri bagaimana sih? Apakah Yesus juga mempraktikkan HAM itu? Ya, semua katakan iya. Ini adalah kisah. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, kalian teringat, ini seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan menurut hukum Taurat pada saat ini, orang yang seperti ini harus dirajam dan batu. Dia harus dirajam dan batu. Dihukum mati. Kalau dilempar pakai batu pasti mati ya. Tapi bagaimana tanggapan Yesus kepada orang yang bersekongkol ataupun orang yang membawa perempuan ini, meskipun maksud mereka membawa untuk mencobai Yesus, tapi ketika Yesus berkata, ya silakan kamu melempar dia dengan batu, maka pasti dia dilempari. Makanya ya, bagaimana tanggapan Yesus sendiri tentang HAM? Nah, Yesus menjadi teladan utama kita sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen. Bagaimana sih dia menanggapi HAM itu? Dari teladan daripada Yesus kita belajar bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen. Nah, ini di Yohanes 8 ayat 1-11 kisah ini ya. Yohanes 8 ayat 1-11 yang membahas tentang perempuan yang berzina ya. Nah, Anda bisa melihat di Alkitab masing-masing, bisa membaca semuanya dan bisa mengutip beberapa ayat. Jadi ceritanya ini ahli Taurat orang Farisi ingin mencobai Yesus. Mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina ini supaya mereka dapat hal untuk menjerat Yesus. Ya. Tapi apa jawaban Yesus? Mereka katakan bahwa menurut hukum Musa, menurut hukum Taurat, orang yang kedapatan berzina harus dirajam dengan batu. Apa jawab Yesus kira-kira? Nah ini ya, menarik sekali. Betapa Yesus itu penuh kasih. Tidak peduli dosanya sebesar apa ya. Perzinahan sampai sekarang, kita sangat yakin betul dosa yang tidak bisa mungkin menurut kita. Kalau misalnya kita tahu saudara kita misalnya berzina atau siapapun yang dekat dengan kita, kita bilang, oh setia ampuni dia. Saya tidak mau dekat lagi dengan dia. Tapi bagaimana tanggapan Yesus? Yesus berkata demikian ya kepada orang banyak itu atau kepada ahli Taurat orang Farisi. Dia katakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Kembali lagi kepada poin tadi, kita semua sama-sama berdosa. Perempuan ini dia berzina, dia berdosa. Nah orang-orang yang berkata atau yang menghakimi perempuan ini, mereka pun berdosa. Nah, Yesus bilang, siapa sih di antara kamu tidak berdosa? Ayo, ambil batu dia pertama lempar dia. Artinya Yesus mau supaya mereka sadar diri, tahu diri bahwa mereka juga pendosa. Kita semua pendosa, karena itu jangan kita menghakimi orang lain. Jangan kita mengingini nyawa orang lain melayang. Ya, kayak gitu. Kemudian di ayat 10 dan 11 yang sangat menarik dikatakan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau atau tidak adakah seorang yang melempar engkau dengan batu? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus mengampuni, dia tahu perempuan ini berdosa. Satu-satunya orang yang tidak berdosa pada saat itu hanya Tuhan Yesus. Ya, karena Yesus memiliki dua tabiat ya, sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Dia datang untuk menebus manusia yang berdosa. Ya, orang-orang pada saat itu bilang, oh dia patut dihukum dan mati. Tapi Yesus memberi pengampunan. Jadi di sini kita belajar bahwa jangan kita mengingini nyawa seseorang melayang. Kalau dia berbuat dosa, melakukan kesalahan, doakan dia supaya dia bertobat, dia berubah. Jangan bilang, saya doakan ya, saya doakan kamu ya, semoga diterima di sisinya. Tidak demikian. Sama sekali tidak diajarkan demikian. Yesus mengajarkan pengampunan kepada orang yang mungkin sangat berdosa menurut pandangan dunia. Begitu pula dengan kita.
Ini sebenarnya latar hal yang kita bisa pahami untuk kita bisa memiliki sudut pandang yang beda tentang HAM dan demokrasi. Kita belajar dari Yesus. Ya, nah ini yang bisa kita Mister jelaskan, dan Mister tidak memakai seluruh jam untuk menjelaskan. Itu Mister memberikan kalian tugas ya. Kalian bisa selesaikan tugas pada halaman. Dan silakan buka buku kalian halaman 8 ya. Halaman 8 dan 9 itu ada di bagian kerja kelompok, itu Mister minta kalian untuk mengerjakan. Itu kan di sini tugas kelompok, tapi karena ini kan kita sistemnya online, daring, jadi bisa minta kerja mandiri, dikerjakan secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tentang tulis pendapat kamu itu situ juga dikerjakan secara pribadi. Jadi gabung jadi satu. Silakan kalian kerjakan di buku kalian atau di kertas folio bergaris. Nah, dan setelah dikerjakan difoto dan dikirimkan lewat Google Classroom. Ya, Mister tunggu tugas kalian ini sebagai umpan balik daripada apa yang kalian pelajari sendiri dari buku dan apa yang sudah Mister jelaskan ya. Oke. Terima kasih. Mister berharap apa yang Mister sampaikan pada pertemuan kalian bisa pahami. Silakan selanjutnya kalian mengerjakan tugas yang Mister berikan ya. Nah, untuk Mister akan akhir dulu dengan doa. Setelah itu kalian boleh melanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar secara singkat mengenai demokrasi dan HAM, dan bagaimana kami belajar dari firman-Mu tentang bagaimana kami sebagai remaja, anak-anak, sebagai orang muda untuk belajar dari Alkitab dalam memahami HAM dan demokrasi. Kiranya menolong kami menerapkan setiap hal yang kami pelajari ini ya Bapa. Dan ajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, selalu taat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Mohon ampuni kami segala dosa kami. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Dan silakan dikerjakan tugas ini. Dan setelah itu langsung dikirimkan kepada Mister ya. Tuhan memberkati semua.